Kapan awal berdirinya Bakso Sunan Giri dan siapa pemiliknya? Bakso Rusuk di Sukabumi baru akan menginjak 1 tahun di bulan ini, tepatnya pada tanggal 12 November 2021. Untuk pendirinya adalah asli orang Padang, jadi domisilinya tidak di Sukabumi. Karena Bakso Rusuk Sunan Giri punya beberapa cabang yang lain seperti di Sukabumi, Jakarta, Bekasi, Depok, sedangkan di Bogor waktu itu ada cabang tetapi sudah close, lalu pindah ke Padang. Dan pendirinya juga lebih berfokus di Padang. Bagaimana awal mula sejarah perusahaan ini berdiri? Awal mulanya yaitu didirikan di Jakarta kurang lebih tahun 2014. Berawal dari rumah makan, lalu kurang lebih di tahun 2017 berfokus ke bakso. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah karyawannya? Di setiap outlet dan tempat berbeda jumlah karyawan dan kebijakan ataupun aturannya. Untuk di outlet Sukabumi kurang lebih ada 15 karyawan, sedangkan di outlet lain mengikuti besar kecilnya outlet itu sendiri. Untuk pusat manajemen ada di Jakarta, tetapi untuk pusat bakso itu per outlet, produksi pun sendiri setiap outlet, kecuali untuk di Gadog, Puncak Cipanas memegang beberapa outlet. Selanjutnya, berapa untuk omsetnya? Untuk per bulan, omset estimasi per bulan bisa mencapai 300 juta. Sedangkan untuk omset seharian berbeda-beda, kadang naik dan turun antara weekday dan weekend. Contohnya pada hari Senin kemarin bisa mencapai 25 juta dan normalnya omset harian itu antara 10 sampai 11 juta. Buka hingga dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buka itu sampai 12 jam. Selanjutnya ada produksi dan operasionalnya. Untuk bahan penjualan ada beberapa yang diproduksi sendiri. Contohnya seperti bakso dengan topping-toppingnya, topping mie ayam, mie yamin, dan pangsit. Itu diproduksi sendiri. Kecuali untuk toge dan sayuran membeli dari pasar, dan ada beberapa supplier juga. Lalu ada cara perekrutan karyawan. Untuk perekrutan karyawan ada 2 jalur, yaitu ke pusat langsung dan ada juga ke outlet masing-masing. Perusahaan ini sudah jarang menerima lamaran kerja secara fisik, tapi melalui email, DM, atau inbox untuk lebih meminimalisir pengeluaran biaya seperti print berkas-berkas, karena yang namanya orang mencari kerja itu susah. Melalui by net lebih mudah dan kuota pun tidak akan habis hingga 1 giga. Selanjutnya, cara pengelolaan keuangan dan pemasarannya. Jadi ada laporan khusus yang nantinya omset harian itu di college mungkin 2-3 hari baru disetorkan ke pusat. Untuk marketnya tidak ada marketing khusus, jadi mungkin beberapa karyawan dari mulut ke mulut, tetapi tergantung, mungkin ada outlet yang lain untuk dipromosikan melalui sosial media. Hambatan dan kendala perusahaan. Setiap usaha pasti ada kendala pasang surut, seperti karena cuaca juga tidak menentu. Jika secara garis besarnya kendala yang kecil-kecil mungkin dari kenaikan harga bahannya, tapi untuk selebihnya alhamdulillah. Dan untuk solusinya tidak ada karena bahan itu menjadi prioritas yang utama. Jadi berdampak pada omset yang menurun dan pembelanjaan membengkak. Yang terjadi saat pandemi yaitu adanya kendala, mungkin makan di sini dibatasi dan juga pembatasan jam operasional yang sekarang tutup jam 10. Sewaktu pandemi tutup hanya sampai jam 8 malam. Penjualan via online dan bagaimana packagingnya. Di aplikasi ada 2, yaitu di GoFood dan GrabFood. Untuk packaging bakso menggunakan rice bowl, sedangkan untuk mie ayam itu menggunakan rice box. Stok perbelanjaan dan juga perizinannya. Untuk pembelanjaan bahan ada beberapa yang di stok, ada juga yang setiap hari belanja. Untuk yang bahan kering di stok, contohnya seperti kerupuk dan plastik, kecuali yang basah seperti sayur, bumbu-bumbu setiap hari belanja. Perizinan dan pajak semua sudah disusun oleh pusat, sudah pasti perizinan itu diutamakan karena di sini sistemnya sewa, bukan pemilik pribadi. Jadi mengenai pajak tahunannya berupa logo atau brand itu urusan pusat ke pemilik gedung.